Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin microwave cake. Gimana caranya? Yuk ikutin. Kali ini saya mau bikin dua jenis cake yang menggunakan microwave. Jadi nggak dikukus dan nggak di oven. Ini dia, saya mulai dari yang menu pertamanya. Saya siapkan satu buah telur, satu butir gitu ya. Saya pakai untuk ukuran yang sedang. Lalu saya pakai juga gula, itu sekitar 3 sendok makan. Kalau kalian mau pakai gula bubuk juga nggak apa-apa ya, atau palm sugar juga nggak apa-apa. Di sini saya nggak pakai mixer, jadi hanya aduk biasa aja gitu ya, nggak perlu menunggu sampai dia itu benar-benar kaku atau sampai dia itu benar-benar seperti yang biasa dibuat gitu ya. Jadi ini simple banget, bisa dibuat dadakan dan bisa dibuat dalam waktu singkat. Ini di sini saya pakai red velvet crumb gitu ya. Kalau misalkan kalian punya red velvet yang powder, itu nggak apa-apa untuk dipakai. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di share video ini, dan juga ditekan tombol loncengnya. Dan sekarang saya masukkan tepung terigu protein sedang 3,5 sendok makan. Di sini saya masukkan butter karena memang margarinnya lagi kosong, jadi saya pakai butter itu sekitar 1,5 sendok makan. Ini nggak perlu lagi saya cairkan ya, karena kan kalau misalkan butter itu dia cepat meleleh ya, jadi ini nggak perlu lagi saya panaskan. Kira-kira tekstur untuk cake ini seperti ini, dan saya siapkan cupnya. Ini dia cupnya, saya pakai yang keramik gitu ya, supaya dia itu aman untuk microwave. Saya ingatkan jangan sampai dipakai gelas atau mangkok yang berbahan kaca gitu ya, kecuali dia itu Pyrex. Di sini sebenarnya saya siapin juga gelas kertas gitu ya, disposable glass. Tapi ternyata adonannya nggak cukup, jadi saya pasin aja untuk cup yang hitam putih ini. Tapi kalau misalkan adonannya itu cukup banyak, bisa dimasukkan ke dalam gelas yang disposable yang berbahan kertas tadi. Oke, artinya gelas ini nggak saya pakai ya. Jadi saya cuma pakai yang gelas hitam putih ini. Lalu saya tepuk-tepuk sedikit supaya dia udaranya nggak terlalu banyak di dalam cake ini ya. Dan lanjut saya masukkan ke dalam microwave. Ini saya masak selama 2 menit. Di sini saya skip ya, jadi supaya nggak terlalu lama. Setelah 2 menit saya angkat dan begini hasilnya. Oke, ini dia sudah selesai red velvet cake yang dimasak di microwave. Jadi kira-kira simple dan mempermudah kita ya, terutama untuk ibu-ibu yang sedang mempersiapkan bekal anak sekolah ataupun mungkin untuk cemilan anak di rumah. Ini dia, saya taruh sedikit, saya sprinklein di atasnya itu red velvet yang crumbnya itu tadi, dan seperti ini. Sekarang saya mau coba rasanya seperti apa. Ini untuk teksturnya memang dia itu nggak terlalu moist ya, karena kan dia masuk microwave, dia itu agak menyerap apa ya, menyerap kelembapan gitu. Kalau misalkan saya pakai air atau saya pakaiin susu cair, dia teksturnya akan lebih beda lagi, gitu ya. Di sini saya nggak pakai susu cair, tapi saya jamin ini rasanya benar-benar kayak apa ya, kayak cake yang dari oven. Rasanya enak, silahkan dicoba di rumah resepnya. Sekarang saya lanjut ke resep kedua. Di sini saya tetap pakai telurnya 1 butir yang ukuran sedang. Untuk menu ini tetap ya, saya nggak perlu mixer, jadi tetap saya whisk biasa aja. Di sini saya masukkan gulanya sekitar 3 sendok makan. Kalau mau lebih manis lagi silahkan ditambah.
Dan untuk menu yang kali ini karena saya mau bikinnya coklat ya, saya tambahin aja susu kental manis itu 1 sachet. Lalu saya pakai juga pastinya baking powder dan vanilla powder. Oke, ini langsung aja saya whisk gitu sampai dia rata. Sekarang saya mau masukin ini dia pasta coklatnya dan anak saya minta dimasukin coki-coki. Saya pakai di sini sekitar 3 sachet coki-coki. Kalau misalkan nggak ada coki-coki, mau pakai Cadbury atau coklat apapun ya atau compound coklat juga nggak apa-apa. Silakan dilelehkan dan dimasukkan. Yang pastinya nggak boleh kelupaan adalah ini, butter. Saya masukin butter sekitar 1 sendok makan. Agak munjung ya. Lalu sekarang saya masukkan tepung terigu. Itu kira-kira 2,5 sendok makan. Dan untuk menambahkan rasa coklatnya, saya tambahkan coklat bubuk sekitar 1 sendok makan. Mereknya boleh apa aja ya. Dan teksturnya kira-kira seperti ini. Sekarang saya siapin 2 cup atau 2 cangkir yang masih berbahan keramik. Saya oleskan butter sedikit di permukaan cupnya ini supaya dia nanti begitu dia dimasukin ke microwave dia itu mulus gitu ya, naik ke atas. Kalau misalkan enggak, biasanya tuh dia jadi agak susah naiknya karena lengket ya di pinggir-pinggiran gelasnya. Oke, sekarang saya masukin adonannya. Kira-kira kekentalannya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau pakai susu cair lagi boleh, tapi dia itu nanti jadinya seperti dikukus. Nah, ini pas banget untuk 2 cangkir ukuran kecil. Karena untuk pembuatan ini benar-benar simple dan nggak susah dan kayaknya nggak bahaya ya. Jadi sebenarnya ini bisa diajarkan ke anak-anak kita yang mungkin sudah cukup lah ya untuk bisa memulai untuk membuat cake gitu ya, karena kan nggak bahaya, jadi mereka bisa mengisi waktu terutama di sela-sela libur mereka. Nah, di sini tiba-tiba anak saya request dia mau dipakein topping Yupi, permen Yupi gitu ya. Jadi oke lah saya ikutin kemauannya dan saya masukkan, saya kasih di atasnya itu toppingan Yupi dan saya panaskan lagi nantinya. Dan ini saya masukin kira-kira setengah menit.
Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya konten kreator saat masak, nah itu bisa dilihat ya dari pantulan di kaca microwave itu. Di situ adalah wastafel tempat pencucian piring. Jadi ketika kita masak, ketika kita bikin konten itu pastinya terlalu banyak benda-benda di dapur yang kotor. Jadi ditumplakin di situ aja, setelah kontennya selesai baru kita beres-beres. Dan itu nggak gampang. Oke, ini yupinya sudah meleleh dan sudah bisa saya matikan. Tampilannya mungkin agak kurang menarik ya di bagian atas karena dipakai yupi, dimana dia nanti kan mencair dan itu nantinya dia bakalan lengket dan seperti permen yang mengeras gitu ya. Tapi kalau selagi anak-anak saya suka ya nggak apa-apa lah ya. Nah ini dia bentuknya, dia cukup mengembang gitu ya dan rasanya pun enak. Apalagi dibuatnya dengan waktu yang singkat, cuma 2 menit. Mungkin sama preparationnya kira-kira 3 menit lah ya. Di sini kelihatan ya untuk teksturnya saat dipotong itu sama seperti cake yang di oven. Untuk rasanya juga nggak kalah enak. Dan silahkan dicoba resepnya di rumah, lalu di-share videonya. Oke, itu tadi 2 menu gampang untuk cemilan ataupun bekal anak sekolah. Terima kasih telah menonton. Semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa untuk nonton video-video lainnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.